Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farol Iksan Rumasondi, NIM 170503200 dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan bab 6 yaitu Activity Based Costing. Kemudian yang pertama biaya produk. Dalam biaya produk itu ada biaya per unit. Biaya per unit ini tujuannya untuk dasar penentuan harga dan dasar pembuat keputusan. Untuk cara menghitung biaya per unit ini, yaitu biaya total per jumlah unit diproduksi. Kemudian ada biaya sesungguhnya dan biaya normal. Biaya sesungguhnya yaitu perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua ada biaya normal. Biaya normal yaitu penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead menggunakan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu periode. Kemudian ada metode penentuan biaya produk. Metode penentuan biaya produk itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara konvensional dan kontemporer. Yang konvensional memiliki dua metode, yaitu tarif tunggal dan tarif departemental. Kemudian yang kontemporer itu satu metode, yaitu activity based costing. Metode pertama dalam konvensional yaitu tarif tunggal. Tarif tunggal memiliki dua tahap. Yang pertama penentuan tarif pembebanan overhead, yaitu memiliki rumus anggaran biaya overhead per anggaran penggunaan aktivitas. Yang kedua pembebanan biaya overhead, yaitu memiliki rumus tarif overhead ditambah aktivitas sesungguhnya. Kemudian ini ada contoh dari metode tarif tunggal yang memakai rumus tarif overhead dan overhead yang dibebankan. Kemudian metode yang kedua tarif departemental. Yang pertama, biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Yang kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen tersebut. Kemudian data biaya overhead penggunaan aktivitas perusahaan Petrogas. Bisa dilihat anggaran overhead di pembentukan sebesar 504 juta, di perakitan 216 juta. Jam kerja langsung di pembentukan sebesar 40.000, di perakitan sebesar 160.000. Jam mesin di pembentukan sebesar 80.000, di perakitan sebesar 20.000. Lalu kita masuk ke rumus. Tarif overhead departemen pembentukan itu 504 juta rupiah dibagi 80.000 jam mesin sama dengan 6.300 per jam mesin. Tarif overhead departemen perakitan itu 216 juta rupiah dibagi 160.000 jam kerja langsung sama dengan 1.350 rupiah per jam kerja langsung. Kemudian perhitungan biaya per unit produk dengan metode tarif departemental. Setelah kita menghitung memakai rumus pada slide sebelumnya, kita masukkan di departemen pembentukan dan kita masukkan di departemen perakitan. Kemudian kita dapat biaya per unitnya untuk di premium yaitu sebesar Rp10.725, di solar Rp10.690. Lalu kelebihan sistem berbasis unit. Kelebihan sistem biaya berbasis unit pada kemudahan dalam aplikasinya. Data yang dibutuhkan relatif sederhana, sehingga tidak memerlukan sistem informasi yang canggih dan mahal untuk mendapatkannya. Kemudian kelemahan sistem berbasis unit. Itu ada 7. Yang pertama, harga produk pesaing terlihat sangat murah dan tidak masuk akal padahal proses produksi perusahaan sudah dilakukan seefisien mungkin. Yang kedua, hasil penawaran sulit dijelaskan. Yang ketiga, produk yang laku sulit menghasilkan laba yang tinggi. Yang keempat, biaya produk berubah saat ada perubahan aturan pelaporan keuangan. Yang kelima, tingkat laba sulit dijelaskan. Keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang menghasilkan laba tinggi yang hanya dilakukan sendiri. Yang ketujuh, beberapa departemen menggunakan sistem biaya sendiri karena merasa sistem biaya yang ada tidak akurat. Kemudian kita masuk ke ABC atau Activity Based Costing. Suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya. Langkah-langkah ABC itu ada 3. Yang pertama,
mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Yang kedua, mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Yang ketiga, mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya, yang mana memiliki rumus anggaran biaya overhead per pool aktivitas diestimasi per pool. Contoh, seperti dalam kasus perusahaan Petrogas. Informasi tambahan seperti pada peraga 6.8, dan terdapat 4 aktivitas yang menyebabkan biaya sebagai berikut. Ada aktivitas penggunaan kelistrikan, pengujian, pengesetan, penanganan bahan. Kemudian di peraga 6.8 terlihat data produksi perusahaan Petrogas. Tarif overhead dibebankan sama dengan anggaran biaya overhead per pool aktivitas dibagi aktivitas diestimasi per pool. Aktivitas diestimasi per kelompok dapat dipilih salah satu dari aktivitas yang ada di kelompok tersebut. Aktivitas yang dipilih boleh sembarang aktivitas, tetapi manajemen cenderung memilih aktivitas yang dominan dalam satu kelompok. Kemudian setelah dikelompokkan, kita hitung tarif kelompok 1 360 juta dibagi 200.000 jam kerja langsung sama dengan Rp1.800 per jam kerja langsung. Tarif kelompok 2 360 juta dibagi 180 pemindahan bahan sama dengan Rp2 juta per pemindahan bahan. Peraga 6.9 dapat data biaya aktivitas perusahaan Petrogas. Kegiatan kelistrikan, pemicunya jam mesin. Pengujian, pemicunya jam kerja langsung. Aktivitas pengesetan, pemicunya production run. Aktivitas penanganan bahan, pemicunya pemindahan bahan. Peraga 6.10, perhitungan rasio konsumsi. Aktivitas kelistrikan, rasionya 0,90. Aktivitas pengujian, rasionya 0,90. Pengesetan, rasionya 0,33. Penanganan bahan, rasionya 0,33. Di peraga 6.11 pengelompokan aktivitas. Kelompok 1, aktivitas kelistrikan dan pengujian, biaya per kelompok totalnya 360 juta. Di kelompok 2, aktivitas pengesetan, penanganan bahan, biaya per kelompok totalnya 360 juta. Kemudian di peraga 6.12, perhitungan biaya per unit produk dan metode ABC. Didapat biaya per unit di premium sebesar Rp21.600, di solar sebesar Rp9.600. Setelah itu, kita bisa melihat perbandingan hasil pembebanan biaya overhead dan biaya per unit dengan ketiga metode, seperti di slide. Kemudian, manfaat dari activity based costing itu ada 5. Yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua, perbaikan proses. Yang ketiga, penentuan kapasitas tak terpakai. Yang keempat, pembuatan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, estimasi biaya. Kemudian, keterbatasan dari activity based costing itu ada 3. Yang pertama, alokasi. Yang kedua, pengabaian biaya. Yang ketiga, biaya dan waktu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dari bab 6 mengenai activity based costing. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.